Bagaimana awal terbentuknya usaha Bus Give Singaraja? Kalau awal usaha bukannya ini udah ada sejak kurang lebih tahun 2021. Awalnya itu kan kebetulan saya juga mahasiswa desain kebetulan pas semester akhir itu kan pas zaman COVID kan pas semester akhir itu kebetulan juga mahasiswa pikir kan biasalah kalau teman yang berusaha ini kan ada istilahnya ngasih tiket dari sana lah saya berpikir dengan rasanya mana kalau coba aja dulu buat usaha. Kalau awal itu kan belum main di bunga tapi masih di snack kayak itu snack, dan lama-lama banyak peminatnya dan akhirnya berani main di bunga. Dari bulan berapa mulai menyewa ruko? Kalau tokonya ini kan dulunya di sana, saya di sana sih tempatnya agak kecil kayak itu, dan pindahnya ke sini baru 1,5 tahun. Apakah di usaha ini menerapkan teori etika bisnis? Kalau dibilang siswa dan etika bisnis kayak gitu, mungkin kalau dari saya pribadi sih misalnya kalau dari kerja yang terbaik kepada pelanggan sih dan kita masih bahwa tadi kan bilangnya mau memberikan informasi pada pelanggan kita, tapi kalau dari segi ya bilang kalau kita untuk izinnya masih dalam proses tetap kita mulai dari Bagaimana tanggung jawab usaha ini terhadap lingkungan? kalau di lingkungan sih kebetulan kita udah punya langkah yang ambil Apakah usaha ini memiliki permasalahan dalam konteks etika bisnis? kalau masalah kesehatan dan segi pelanggan biasanya ada aja sih yang konkret kan mungkin makanya karena kemarin katanya karena banyak ada bilang lebih ada aja sih beberapa pelanggan yang dia maunya on time tapi mesinnya itu mepet-mepet sehingga menimbulkan yang namanya korupsi. Dari permasalahan tadi, apakah mempengaruhi reputasi usaha ini? Kalau sejauh ini lalu sih pada lalu karena kan ada sih beberapa kesalahan dari kita ya jalan cepat kita udah aku punya pelanggan itu. Hasil dari wawancara. Kami baru-baru ini mewawancarai pemilik UMKM ini untuk memahami bagaimana usaha ini terbentuk dan berkembang. Usaha ini dimulai dari ide sederhana selama masa kuliah. Ketika pemilik melihat peluang bisnis saat wisuda, mereka memulai dengan menawarkan buket balon dan seiring waktu berkembang dengan menambah produk seperti buket bunga, balon box, dan karangan bunga yang dikenal dengan kualitas tinggi dan desain kreatif. Pemilik menekankan penerapan etika bisnis, termasuk pengelolaan sampah, dengan bekerja sama untuk menangani sampah plastik dan kertas. Sampah diambil secara rutin untuk memastikan pengelolaan yang baik sebagai kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, transparansi dalam informasi produk, proses pemesanan, dan layanan pelanggan merupakan nilai penting bagi usaha ini. Membangun kepercayaan dan mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis etis dan profesional. UMKM ini fokus pada produk berkualitas tinggi dan etika bisnis, berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Rekomendasi dan solusi dari permasalahan perusahaan. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman selama periode sibuk, perusahaan mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan sistem perencanaan dan manajemen. Pesanan dengan teknologi canggih untuk memantau dan mengatur alur kerja secara real-time. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status pesanan dan potensi keterlambatan, serta menawarkan solusi alternatif seperti pengiriman ekspres atau diskon. Ketiga, memperbaiki pengelolaan dan penanganan komplain dengan melatih tim layanan pelanggan untuk menangani komplain secara efektif dan empatik. Keempat, mengoptimalkan proses internal melalui evaluasi dan penyempurnaan alur produksi dan pengiriman, serta mengintegrasikan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan langkah-langkah ini,
Perusahaan siap menghadapi periode sibuk, mengurangi keterlambatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian hasil wawancara dan observasi saya, terima kasih.